Ya, saat ini saya menuju ke Padang Gembala, padang yang menjadi tempat para gembala menerima berita atau informasi dari para malaikat bahwa Yesus Kristus telah dilahirkan di Bethlehem. Dan sekarang di Padang Gembala ini telah berdiri sebuah gereja, namanya Gereja Padang Gembala. Anda harus mengerti bahwa ada dua tempat, satu beda dari yang lain. Yang pertama, di mana Yesus lahir, coba lihat di puncak bukit yang paling atas, di ujung, di ufuk itu, ada beberapa menara. Yang paling kiri, menara yang paling kiri adalah tempat di mana Yesus lahir, di atas gereja Nativity atau kelahiran Yesus. Bisa lihat itu yang paling kiri, yang di puncak. Dan di sini adalah tempat gembala-gembala. Jadi Bapak dan Ibu bisa merasakan jarak jauh antara kedua-duanya. Jadi gembala-gembala pada waktu itu tinggal di sini, tempat yang ditunjuk untuk gembala-gembala, dan tempat perumahan orang di mana orang Bethlehem tinggal adalah di atas, dekat gereja Nativity pada waktu itu, atau dekat tempat di mana Yesus lahir. Karena pada waktu itu belum ada bangunan seperti ini, hanya alam terbuka, pohon-pohon, rumput, maupun gua-gua. Semua diyakini digunakan oleh gembala-gembala. Tempat aktivitas mereka, tempat di mana mereka tinggal, tempat di mana mereka melindungi domba-dombanya, tidur bersama kawanan mereka, semua di sini. Pada waktu itu, Natal yang paling pertama, Yesus lahir di atas, di sana. Gembala-gembala tidur pada waktu itu di tempat ini. Dan malaikat-malaikat datang, banyak malaikat. Tidak ada jumlahnya berapa, tidak dicatat dalam kitab suci, hanya mereka bilang malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat datang dan panggil para gembala yang pernah tinggal di sini. Mereka takut, ada apa? Siapa ini yang panggil kami? Nanti mereka terima informasi dari malaikat-malaikat bahwa hari ini di kota Daud, ini nama kota Bethlehem pada waktu itu, lahir juru selamat. Mereka tidak mengerti. Walaupun mereka menantikan kedatangannya Mesias untuk membebaskan mereka dari pendudukan Romawi, maupun mereka mau seorang Mesias untuk sebagai acara rohani untuk memimpin mereka secara rohani yang pasti harus menjadi sangat beda dari imam-imam mereka pada waktu itu. Lalu setelah mereka menerima berita, mereka mau pergi untuk cari tahu ada apa di sana, dan mereka sudah melihat Yesus di balungan di tempat kelahirannya. Setelah itu mereka senang sekali dan merayakan kedatangannya Mesias, era yang baru untuk keselamatan seluruh umat manusia. Gereja yang didirikan di sini oleh Antonio Barnucci pada tahun 1955 dihiasi dengan lukisan-lukisan. Bapak dan Ibu bisa lihat semuanya dari kiri ke kanan. Semua lukisan di sini melukiskan peristiwa yang terjadi di sini mengenai kelahiran Yesus maupun gembala-gembala pada waktu mereka melihat Yesus di guanya. Yang lukisan ketiga menggambarkan bahwa para gembala sangat senang dan bergembira bahwa juru selamat lahir. Sehingga kita selalu bilang di sini Natal yang paling pertama yang dirayakan oleh gembala-gembala mengenai kelahirannya Yesus. Silakan Bapak dan Ibu boleh masuk gereja, lihat lukisan-lukisannya. Setelah itu aku mau bawa Anda ke gua-gua. Ya, saudara-saudara, ini bagian dalam dari gereja ini.
Ya, seperti dikatakan ada beberapa gambar ya. Di sini ada gambar tentang para malaikat yang sedang menjaga domba, tapi didatangi oleh malaikat. Ya. Gambar yang satu ini menggambarkan sukacita mereka. Ya. Sukacita mereka karena mendapatkan kabar kelahiran juru selamat. Dan ini gambar di mana mereka berjumpa dengan Yesus yang telah dilahirkan itu. Ya, inilah gereja Padang Gembala yang digambar atau dibuat oleh Anthony Berlucci. Ya, di bagian belakang dari gereja ini ada gua-gua alam yang dipercaya disitulah para gembala tinggal dan menjaga domba-dombanya. Jadi kandang domba yang menjadi tempat kelahiran Yesus itu adalah bukan seperti kandang-kandang yang kita ketahui di Indonesia yang dibuat dari kayu seperti ya kandang babi, kandang ayam dan lain sebagainya, tapi merupakan gua-gua. Nah, ini nampak dari atas gua-guanya ya, yang sudah berumur 2000 tahun. Kita akan melihat bagian dalam dari gua-gua ini. Ya, cukup ramai karena ada banyak pengunjung yang berkunjung ke sini. Ya, kalau bagian luar ini adalah suatu upaya renovasi, memperindah saja, memperbaiki saja. Jadi ini adalah buatan modern ya. Tetapi memang gua yang di dalamnya itu memang adalah gua yang berasal dari 2000-an tahun yang lalu. Ini terlalu banyak orang berkunjung ke sini sehingga masuknya juga harus antri. Ya, saudara bisa lihat ini langit-langit dari gua ini. Ya, ini sepertinya dibuat menjadi sebuah gereja ya. Nah, ini langit-langitnya, dan pada beberapa bagian itu diberikan ornamen-ornamen berupa dekorasi-dekorasi para gembala. Ya, pada bagian belakang juga ya ada gambaran tentang para gembala yang di pojok dari gua ini. Jadi ini diberikan semacam ilustrasi bahwa ini adalah gua, mereka tinggal di sini. Ya. Oke. Ya. Oke, ini bagian halaman luarnya.
Baik saudara-saudara, itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Ya, di sini ada semacam patung ya, yang ada domba-domba sesuai dengan menjadi ikon dari Padang Gembala di tempat ini. Banyak orang datang dan berbakti di tempat-tempat seperti terlihat di sana, kelompok-kelompok Kristen berbakti. Oke, dari Padang Gembala, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.